Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Bella Amanda. Di sini saya sendiri sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok, yaitu ada Yurike Beatrice Raelia, Akbar Helambang, Putri Amelia Novitasari, dan Richa Octaria. Di sini kami akan membahas materi tentang Musculus Selecta. Pemateri 1 akan dibahas oleh Akbar Helambang. Kepada Akbar disilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Helambang dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tulang tengkorak, bagian-bagian dari tulang tengkorak, dan fungsi dari bagian tulang tengkorak tersebut. Tulang tengkorak merupakan salah satu bagian tulang yang penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak tersusun dari beberapa tulang dengan fungsinya masing-masing. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah, serta melindungi otak dari cedera. Bagian-bagian tulang tengkorak dan fungsinya. Yang pertama, tulang depan. Tulang depan atau tulang dahi mampu menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Bagian luar dalam struktur tulang ini berbentuk pipih dan bagian dalamnya cekung. Fungsi utama dari tulang depan yaitu melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan mata. Yang kedua, tulang parietal merupakan sepasang tulang pipih yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Yang ketiga, tulang temporal. Tulang temporal atau tulang pelipis terletak di bawah setiap tulang parietal. Tulang ini merupakan sepasang tulang yang berbentuk tidak beraturan dan mengelilingi bagian tengah dan dalam telinga. Bagian bawahnya terhubung dengan tulang rahang yang membantu mulut terbuka dan tertutup. Selanjutnya, yaitu yang keempat, tulang oksipital. Tulang oksipital adalah tulang pipih berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Tulang ini memiliki lubang yang bertindak sebagai penghubung antara sumsum tulang belakang dan otak. Selain itu, tulang ini juga berperan dalam pergerakan tubuh, keseimbangan, serta kemampuan melihat dan berinteraksi. Yang kelima, tulang sphenoid. Tulang sphenoid atau tulang baji termasuk tulang tidak beraturan yang berada di tengah tengkorak, tepatnya bawah tulang dahi dan di depan tulang oksipital. Sama seperti tulang kepala lainnya, tulang sphenoid memiliki fungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam, tulang ethmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Tulang ini hanya seukuran es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Novitasari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada atau tulang tajuk pedang osternum. Osternum ini jenis tulang pipi yang berada tepat di anterior toraks. Osternum ini yaitu dibagi atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada manubrium sterni, pada bagian tengah corpus sterni, dan pada bagian ujung lancip ini di sini ada processus xiphoideus. Nah, di antara manubrium sterni dan corpus sterni di sini dipisahkan oleh suatu cekungan kecil yang disebut dengan angulus sternalis. Dia berbentuk cekung membentuk sudut dan disebut angulus sternalis. Kemudian pada bagian superior dari manubrium sterni, di sini ada cekungan yang disebut dengan incisura jugularis. Kemudian pada bagian lateral pada manubrium sterni, di sini ada 2 cekungan, yaitu incisura clavicularis. Cekungan incisura clavicularis ini tempat melekatnya ekstremitas sternalis os clavicula.
Kemudian di bawah dari incisura claviculis ini, di sini ada cekungan-cekungan, yaitu incisura costalis, yaitu cekungan tempat melekatnya os oste. Di sini ada 7 incisura costalis. Yang pertama ada incisura costalis 1, tempat melekatnya os oste 1. Kalau incisura costalis 2 ini berada di antara manubrium sterni dan corpus sterni. Kemudian pada bagian corpus sterni ada incisura costalis 2 sampai 7. Dan yang terakhir pada bagian lancip ini ada processus xiphoideus. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yurike Beatrice Helia Melani dari kelompok 1, kelas 1A, Sarjana Terapan Keperawatan Bengkulu. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tulang belakang. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Tak hanya itu, struktur tulang belakang berperan besar dalam melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Struktur tulang belakang terdiri dari 3 lengkungan alami yang berbentuk huruf S jika kita lihat dari samping. Seperti ini. Ketiga lengkungan ini meliputi tulang belakang leher atau servikal, tulang punggung tengah atau torakal, dan tulang punggung bawah atau lumbal. Lengkungan pada tulang belakang penting untuk memberikan keseimbangan tubuh dan membantu kita dalam berdiri tegak. Jika digabungkan, ketiga lengkungan tersebut memiliki 33 ruas tulang yang bertumpuk. Kemudian tulang-tulang ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah tulang belakang leher. 7 tulang belakang pertama dari atas disebut servikal. Tulang-tulang ini berada di belakang leher, tepat di bawah otak. Tak hanya untuk menopang kepala dan leher, bagian atas tulang belakang yang berbentuk C ini juga mendukung kemampuan Anda untuk memutar, memiringkan, dan menganggukkan kepala. Selanjutnya yang kedua adalah tulang punggung tengah. Ini. Di bawah servikal terdapat 12 tulang torakal yang dimulai dari dada bagian atas hingga punggung tengah. Tulang rusuk menempel pada tulang-tulang ini. Struktur tulang punggung tengah normalnya sedikit menekuk dan membentuk seperti huruf C terbalik. Selanjutnya adalah tulang punggung bawah yang berwarna kuning atau disebut torakal. Ada 5 tulang yang menyusun struktur tulang belakang bagian bawah. Tulang-tulang ini menekuk ke dalam sehingga terlihat seperti membentuk huruf C. Tulang belakang bawah atau lumbal menopang bagian atas tulang belakang dan terhubung ke panggul. Tulang-tulang ini menanggung sebagian besar berat badan serta tekanan saat mengangkat atau membawa barang. Oleh karena itu, banyak masalah tulang belakang terjadi di bagian tulang belakang bawah. Selanjutnya adalah sakrum yang berwarna hijau. Sakrum terdiri dari 5 tulang belakang yang menyatu menyerupai segitiga. Tulang ini terhubung ke pinggul dan membentuk cincin yang disebut dengan panggul. Yang terakhir adalah tulang ekor. Di bawah sakrum ada tulang ekor yang merupakan pangkal tulang belakang. Tulang ekor terdiri dari 4 tulang belakang yang menyatu menjadi 1 tulang kecil. Tulang ini berperan dalam menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Sekian penjelasan saya tentang tulang belakang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richa Oktaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tulang iga atau tulang rusuk, bagian-bagian tulang iga atau tulang rusuk, dan juga pengertiannya secara umum. Tulang rusuk adalah susunan tulang yang berbentuk melengkung dan berukuran panjang. Tulang rusuk manusia terdiri dari 12 pasang, yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Seperti bagian yang sudah saya gambarkan. The two ribs
Iga sejati atau os concha vera adalah tulang rusuk yang secara langsung berartikulasi dengan tulang dada dengan tulang rawan costa. Mereka adalah 7 tulang rusuk pertama. Tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada bagian tulang punggung, sementara bagian depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Jumlah tulang rusuk palsu ini sebanyak 3 pasang. Tulang rusuk melayang, yakni tulang rusuk yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Dan pengertiannya secara umum, fungsi tulang rusuk atau tulang iga untuk melindungi organ di rongga dada, membantu pernapasan, dan memberikan dukungan atau ekstremitas atas. Selama masa proses pernapasan ada inspirasi saat tulang rusuk diangkat, dan selama ekspirasi tulang rawan tertekan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.